Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Siti Kulsum di Siti Kulsum Channel dengan pelajaran IPAS kelas 4 SD. Mari kita mempelajari bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik A, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Let's go. Nah, di sini ada 5 orang teman kalian ya. Yuk kita simak percakapannya. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang. Pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Selanjutnya, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Wah, tanaman ini daunnya seperti sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup, seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Tetap semangat, yuk kita belajar lagi, lanjut. Nah, inilah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, seperti pada anak panah yang bergerak itu, nah di bawah ini namanya akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya, batang. Batang ini menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kalau yang ini daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya, ada bunga. Nah, bunga ini sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti kita bisa tanam kembali. Kalau yang ini buah. Nah, buah ini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, setelah melihat fungsi dan bagian tumbuhan tadi, mari kita refleksikan.
Apa saja bagian tubuh tumbuhan? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Dan bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Baik, kita jawab satu persatu yuk. Yang pertama, bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Yang kedua, bagian tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri adalah akar dan batang, dan juga duri. Yang ketiga, bagian dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Dan yang keempat, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga, yaitu pada putik dan benang sari. Putik sebagai betina, benang sari bagian jantannya ya. Mari kita mempelajari akar. Nah, akar ada dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Perhatikan gambarnya ya. Pada akar tunggang yang ada di sebelah kiri, itu ada akar utama dan akar cabang. Sedangkan pada akar serabut di sebelah kanannya hanya memiliki akar cabang. Jadi perbedaannya pada akar serabut tidak memiliki akar utama. Ingat itu ya. Nah, pembahasannya, akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, seperti wortel. Nah, ada gambarnya ya, dari wortel yang kecil sampai yang besar. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Wah, memakan akar. Iya, tapi enak ya. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Nah, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Jadi bisa dimakan ya. Yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Biasanya ini ngambil dari batangnya ya, atau kayunya. Sedangkan yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Mari kita pelajari jenis-jenis daun. Yang pertama, daun menjari.
Perhatikan daun singkong ya di sebelah kiri ini. Nah, daun dengan struktur tulang daun menjari ini dapat kita jumpai pada daun singkong, daun pepaya, daun ketela pohon, daun kapas, dan yang lainnya. Jadi daunnya itu seperti jari ya, lihat saja jari kalian. Nah, itu mirip ya, mirip bentuknya sehingga disebut daun menjari. Yang kedua, daun menyirip. Nah, perhatikan daunnya. Daun menyirip yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi, mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Daun menyirip dapat kita temui pada pohon belimbing, daun pohon durian, jambu, tulang daun mangga, dan tulang daun rambutan. Selanjutnya ada yang lurus. Nah, yang ini disebut dengan daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu daun pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun pohon jagung, daun kelapa. Yang berikutnya daun melengkung. Perhatikan ya tulang-tulangnya juga. Tulang daun maksudnya. Nah, daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan garis atau jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti misalnya daun gadung, sirih, dan genjer. Nah, apa yang sudah aku pelajari dari awal sampai akhir? Yuk kita rangkum di sini. Yang pertama, tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Yang kedua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar batang daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Daun sebagai tempat menghasilkan makanan. Yang ketiga, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Baiklah, itulah paparan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, agar Ibu lebih semangat untuk membuat channel atau saluran atau pelajaran yang lebih menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.